Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Wahib Asyari, SAP, MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Meteorologi Penelitian. Perkenalkan, saya Sylvia Oktavina, NIM 22063201137. Izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Pelayanan Administrasi di Kantor Nagari Sikucur, Kecamatan Limokoto, Kapondalam, Kabupaten Padang Pariaman, yang melatar belakangi pelaksanaan pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara umum, pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan pihak yang melayani, pihak yang dilayani, serta jenis layanan yang diberikan. Pelayanan publik memiliki substansi dan karakter yang berbeda dengan layanan yang diselenggarakan oleh sektor swasta. Batasan masalah. Dalam penelitian ini terdapat batasan yang hendak dicapai penulis adalah bagaimana efektivitas pelayanan administrasi di kantor Nagari Sekucur, Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas pelayanan administrasi di kantor Nagari Sekucur, Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi pelayanan administrasi di kantor Nagari Sikucur, Kecamatan Limokoto, Kapun Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelayanan administrasi di kantor Nagari Sekucur, Kecamatan Limokoto, Kapun Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan administrasi di kantor Nagari Sekucur, Kecamatan Limokoto, Kapun Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Tinjauan pustaka yang pertama, efektivitas. Yang A, pengertian efektivitas. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Sondang P. Siagian 2001, dalam penelitian yang dikutip oleh Siti Rahimah dan Faksianor tahun 2021, mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kondisi di mana pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dilakukan secara sadar dan terencana untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun Radminto dan Atik tahun 2005 dalam Yusuf Sukma tahun 2017 menyatakan bahwa efektivitas pelayanan publik sangat bergantung pada pencapaian tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang B, indikator efektivitas. Martani dan Lubis tahun 1987 dalam Firdaus 2019a menyatakan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok dalam setiap aktivitas yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut, Martani dan Lubis juga menekankan bahwa pengukuran efektivitas tidaklah sederhana karena setiap organisasi memiliki karakteristik, tujuan, dan tingkat kompleksitas yang berbeda. Dalam Firdaus tahun 2019b, dijelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu pendekatan tujuan atau goal approach, pendekatan sistem, system approach, dan pendekatan proses, process approach. Yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa atau pelayanan administratif. LAN 2020. Sedangkan menurut Sinambela tahun 2018, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sinambela tahun 2018. Dimensi kualitas pelayanan ZHAM
Parasuraman dan Berry tahun 1990 mengemukakan 5 dimensi kualitas pelayanan. Serval yaitu Tangibles atau bukti fisik, reliability, keandalan, responsif, face, daya tanggap, asuransi jaminan, empati, kepedulian. Kelima dimensi ini dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kualitas pelayanan administrasi yang diberikan pemerintah negari. Zetham 1990. Asas pelayanan publik. Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat sehingga pelayanan publik memiliki kualitas sesuai dengan yang diharapkan. Standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan acuan penelitian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan amanah bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan teratur. Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Jenis-jenis pelayanan publik berdasarkan keputusan nomor 63-Kep atau garing Menpan garing 72003 kegiatan pelayanan umum atau publik Monir H 2002. Pelayanan administratif yaitu pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administrasi pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda. Juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi non-pemerintah dan diwajibkan oleh negara serta diatur dalam perundang-undangan ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Pelayanan kemasyarakatan yaitu pelayanan masyarakat merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Unsur-unsur pelayanan publik itu suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa unsur-unsur tersebut antara lain sistem, prosedur, dan metode dalam pelayanan perlu adanya informasi. Prosedur dan metode mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. Personil yaitu lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. Aparatur pemerintah selaku pelayanan harus profesional, disiplin, dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. Sarana dan prasarana dalam pelayanan diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan, misalnya seperti ruang tamu, tempat parkir memadai, dan sebagainya. Masyarakat sebagai pelanggan dalam pelayanannya, masyarakat selaku pelanggan yaitu tingkat pendidikan maupun perilakunya. Kualitas pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen baik itu berupa barang serta jasa diharapkan dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat sebagai masyarakat. 3. Pelayanan administrasi. Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata ad yang berarti kepada atau intensif, dan ministrar yang berarti melayani atau mengurus. Jadi, secara harfiah, administrasi berarti suatu kegiatan pelayanan atau pengelolaan secara intensif. Menurut Susanti tahun 2021. Siagian 2003 memberikan batasan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Siagian Jakarta. Adapun menurut Pak Solong tahun 2019, administrasi publik merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektivitas. Kerangka konseptual. Efektivitas pelayanan administrasi Kantor Nagari Sekucur, Kecamatan Lima Koto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Efektivitas pelayanan administrasi di Kantor Nagari Sekucur, Kecamatan Lima Koto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan administrasi di Kantor Nagari Sekucur, Kecamatan Lima Kota Dalam. Tercapainya efektivitas pelayanan administrasi di Kantor Nagari Sekucur, Kecamatan Lima Kota Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Metodologi penelitian yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel diteliti. Dua, lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Nagari Sekucur, adapun menjadi lokasi penelitian ialah di Kecamatan Lima Kota Penulam, Kabupaten Padang Pariaman. Informasi penelitian dalam penelitian ini, penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan bisa menjawab permasalahan penelitian. Empat, sampel. Mengenai sampel informasi atau informan tersebut, maka peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, wali negari, yang kedua, sekretaris nagari, yang ketiga, perangkat nagari, yang keempat, masyarakat nagari sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan datanya wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber sesuai dengan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data, yang pertama, observasi. Dalam penelitian, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui mengadakan penelitian secara teliti. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu seperti foto, laporan kegiatan, dan dokumen hidup yang berkaitan dengan pelayanan administrasi masyarakat. Yang keenam, analisis data. Penyajian data. Dalam penelitian, penyajian informasi dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain-lain. Penelitian kesimpulan. Dalam penelitian merupakan di mana peneliti menjelaskan bagaimana proses data dari awal. Referensi sumber penelitian yang terlihat sebagai berikut. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.